Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Abdul Aziz Bayu. Di sini aku sebagai technical consultant dan juga sebagai trainer dari Metrodata Academy. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai malware dan jenis-jenisnya. Pertama, apa itu malware? Nah, malware itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang didesain ataupun dibuat secara sengaja untuk merugikan orang lain. Dan biasanya fungsinya itu bisa untuk merusak sistem, mencuri informasi, ataupun melakukan kontrol penuh terhadap sistem yang berhasil dia masuki. Nah, malware yang pertama di sini adalah virus. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan virus. Nah, virus ini merupakan malware yang mana dia bisa merusak ataupun bisa mengubah instruksi dari eksekusi dari sebuah program sehingga dia bisa menjalankan program lainnya ataupun bisa mengubah alur eksekusi program tersebut dan merusak sistem tersebut. Virus ini juga bisa merusak ataupun mengubah bootloader dari sebuah sistem operasi sehingga sistem operasi tersebut tidak bisa booting kembali. Yang kedua itu adalah worm. Dari sisi fungsi, worm sama seperti virus. Dia fungsinya untuk merusak ataupun mengubah alur eksekusi dari sebuah program ataupun merusak alur sistem dari sebuah sistem operasi. Tetapi berbeda dengan virus, worm di sini dia dapat menyebar dengan sendirinya tanpa interaksi dari seseorang, sehingga dia bisa menyebar dalam satu jaringan melalui sistem yang sudah terinfeksi oleh worm tersebut. Malware yang ketiga ini adalah Trojan. Nah, sesuai namanya, Trojan ini diambil dari Trojan Horse pada perang Troya. Nah, sesuai dengan namanya itu, malware ini dia terlihat atau menyamarkan dirinya seperti layaknya sebuah program yang terlihat tidak berbahaya. Tetapi di dalam Trojan ini dia bisa membawa malware-malware lain yang sebelumnya sudah ada, ataupun misalkan dia bisa membawa seperti backdoor, dia bisa membawa seperti rootkit ya, ataupun spyware. Nah, lalu malware yang selanjutnya itu adalah spyware. Spyware itu merupakan malware yang mana dia berfungsi untuk memata-matai seluruh aktivitas dari targetnya, sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh korban di dalam komputer tersebut bisa diamati dan diawasi oleh orang yang memasang spyware tersebut. Nah, tetapi spyware ini juga bisa digunakan secara legal, yaitu biasanya implementasinya adalah dengan memonitoring karyawan ataupun memonitoring anak. Selanjutnya itu ada adware. Adware merupakan sebuah malware yang mana dia bisa menyisip ke program seperti program yang biasa ada di sistem operasi kita, tapi dia bisa menampilkan ads ataupun iklan yang ada di dalam program tersebut ataupun di dalam sistem operasi kita sendiri. Lalu malware yang selanjutnya itu ada rootkit. Nah, rootkit itu sendiri merupakan sebuah malware yang mana bisa memberikan kontrol penuh terhadap orang yang membuat malware ini, sehingga threat actor ataupun orang ini bisa mengontrol penuh sistem tersebut dan mengambil informasi-informasi yang ada di dalamnya tanpa bisa diketahui oleh sistem operasi itu sendiri, karena di sini dia sudah mendapatkan hak akses tertinggi dari sistem operasi itu sendiri. Oke, bahasan malware selanjutnya yaitu adalah ransomware. Ransomware ini adalah sebuah malware yang cukup populer ya, dimana dia bisa mengunci kita dari kita mengakses data-data kita yang ada di dalam file ataupun mengakses dari sistem operasi kita. Dia bisa mengunci kita dari file-file kita, yaitu dengan mengenkripsi file-file yang biasa kita akses seperti dokumen PDF ataupun dokumen Word. Nah, dia akan mengenkripsi data-data tersebut sehingga kita tidak bisa mengaksesnya ke sana. Ataupun dia juga bisa mengunci kita dari sistem operasi kita setiap kita menyalakan perangkat kita, sehingga kita tidak bisa mengakses ke sistem operasi kita, dan dia akan meminta tebusan sesuai namanya dari ransom. Ransom itu artinya adalah dia untuk meminta tebusan. Nah, jenis malware yang terakhir di bahasan kali ini adalah backdoor. Backdoor itu sendiri merupakan perangkat lunak yang sebenarnya dikembangkan oleh si pengembang produk ataupun aplikasi itu sendiri. Gunanya untuk memudahkan mereka untuk melakukan troubleshooting terhadap produk mereka ataupun aplikasi mereka apabila mengalami gangguan. Tetapi ini akan berbahaya apabila backdoor ini ditemui atau ditemukan oleh orang lain selain dari si pengembang itu sendiri. Ataupun juga backdoor ini bisa juga dikembangkan oleh seorang threat actor terhadap program yang mereka buat sendiri ataupun program yang sudah mereka modifikasi, misalkan seperti Trojan tadi, sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke dalam sistem itu tanpa melakukan hacking proses hacking mereka yang sebelumnya mereka sudah lakukan.
Nah, itulah bahasan-bahasan kita mengenai jenis-jenis malware pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.